Virus polio menyerang tanpa peringatan, merusak sistem saraf, dan menimbulkan kelumpuhan permanen. Sejumlah besar penderita virus tersebut meninggal karena tidak dapat menggerakkan otot pernafasan, guys. Polio menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara, dan puncaknya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1952 dengan jumlah 57.628 kasus. Nah, ketika polio menyerang Amerika sekitar tahun 1950-an, setelah Perang Dunia Kedua, penyakit itu menjadi ketakutan terbesar bagi orang tua. Pasalnya, virus polio banyak menyerang anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur 5 tahun, guys. Di sana para orang tua tidak membiarkan anak mereka untuk pergi keluar rumah, ke bioskop, kolam renang, sekolah, dan bahkan gereja pun ditutup. Penyakit polio sempat menjadi wabah yang mematikan. Terbukti, salah seorang pria yang bernama Paul Alexander yang tinggal di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Sejak kecil ia merasakan penyakit tersebut dan terpaksa harus hidup menggunakan paru-paru besi buatan. Paul masih berusia 6 tahun. Pada saat itu ia sedang bermain di luar rumah. Tiba-tiba, dia merasa tidak enak badan, lehernya sakit, dan kepalanya seperti dipukul-pukul. Ibunya kemudian menatap wajah Paul yang pucat itu. Paul terlihat demam dan sering tersendak, guys. Saat demam melonjak dan rasa sakit di anggota tubuhnya mulai terasa, akhirnya orang tuanya memanggil dokter keluarga. Nah, dokter keluarga itu menasihati orang tua Paul nih, guys, untuk tidak membawanya ke rumah sakit. Paul sendiri saat itu sudah divonis kalau ia terjangkit virus polio. Dokter keluarga itu menyarankan agar Paul dirawat di rumah saja, karena di rumah sakit sangat banyak pasien yang terjangkit polio juga. 5 hari kemudian, kondisi Paul semakin memburuk dan dalam waktu singkat, Paul tidak bisa berbicara, memegang alat tulis, menelan makanan, serta batuk. Kedua orang tuanya pun panik dan akhirnya langsung membawa Paul ke rumah sakit, guys. Namun setelah diperiksa, dokter UGD mengatakan kalau Paul sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah, tapi untungnya ada dokter lain yang mau merawat Paul, sehingga dokter itu membawa Paul ke ruang operasi dan melakukan trakeotomi darurat untuk menyedot cairan yang membuat kemacetan di paru-parunya. Nah, organ paru-paru tersebut sudah tidak bisa digerakkan lagi, guys. Akibatnya tubuhnya menjadi lumpuh. Akhirnya Paul pada saat itu tidak sadarkan diri. Nah, 3 hari kemudian, ketika Paul sadar dan terbangun, tubuhnya sudah terbungkus sebuah mesin besar dari besi. Paru-paru besi ini adalah alat bantu pernapasan berbentuk tangki logam kedap udara yang membungkus semua bagian tubuh kecuali kepala, guys. Alat ini memaksa paru-paru menghirup dan menghembuskan nafas melalui perubahan tekanan udara yang teratur. Cara kerja tabung paru-paru besi seberat 300 kg ini. Pertama, semua bagian tubuh pasien ada di dalam alat itu, kecuali kepala, ya guys. Nah, udara akan masuk ke hidung dan mulut pasien ketika mesin vakum menyedot udara keluar dari tabung dan membuat paru-paru akan mengembang. Kemudian, vakum akan mengempis dan pasien menghembuskan nafas saat paru-paru tertekan, guys. Saat menggunakan paru-paru besi, Paul tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, dan tidak bisa batuk. Selama menggunakan tabung paru-paru besi ini, di sebelah kepala Paul ada sebuah tongkat plastik bening, pipih, dan panjang dengan pena terpasang di ujungnya, guys. Nah, pena tersebut digerakkan dengan mulut untuk menulis, mengetik, dan menekan tombol telepon hingga keyboard. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya Paul bisa pulang ke rumahnya dengan paru-paru besinya, guys. Lambat laun pada tahun 1959, ketika Paul berusia 13 tahun, Paul juga sempat berlatih bernapas tanpa bantuan paru-paru besi selama beberapa jam, guys. Namun ya gitu, kadang berhasil, kadang gagal. Paul juga mengalami lumpuh dari leher ke bawah. Di usia yang ke-21 tahun, Paul juga masuk ke sekolah hukum di University of Texas di Austin. Paul yang lumpuh dan hidup dengan balutan paru-paru besi tidak menghentikannya untuk terus melanjutkan pendidikan hingga menjadi pengacara, guys. Ia juga menjadi orang pertama yang lulus tanpa menghadiri kelas secara fisik.
Nah, si Paul ini memperoleh gelar sarjana pada tahun 1978, kemudian menjadi juris doktor atau keprofesian doktor hukum pada tahun 1984. Dia mendapat pekerjaan mengajar terminologi hukum untuk stenograf pengadilan di sebuah sekolah perdagangan Austin sebelum mengambil sumpahnya sebagai pengacara pada tahun 1986. Nah, setelah mengambil sumpahnya, akhirnya Paul menjadi seorang pengacara di Dallas dan Fort Worth. Paul ketika mewakili klien di pengadilan, ia selalu menggunakan kursi roda yang dimodifikasi untuk menahan tubuhnya yang lumpuh tegak. Ilmuwan pertama yang memahami mekanisme pernapasan ini adalah John Mayo. Pada tahun 1670, Mayo menunjukkan bahwa udara masuk ke dalam paru-paru melalui pembesaran rongga toraks. Dia membuat sebuah model paru-paru untuk memperlihatkan cara kerja organ tubuh tersebut. Ini menjadi prinsip pernapasan buatan yang disebut external negative pressure ventilation. Nah, pernapasan buatan ini mulai diupayakan para ilmuwan pada akhir tahun 1700-an dengan sebuah sistem embusan. Namun upaya itu ditinggalkan dan akhirnya pada tahun 1800-an beberapa metode diuji coba lagi, namun tidak ada yang berhasil guys. Nah, kemudian perangkat ini dikembangkan lagi nih guys pada tahun 1928 oleh Philip Drinker, seorang insinyur medis, dan Louis Shaw, seorang ahli psikologi. Pabrik pembuatannya sudah lama ditutup ketika vaksin polio sudah ditemukan pada tahun 1955. Dan pada tahun 2015, segel tabung paru-paru besi ini rusak sehingga udara bocor nih keluar tabung guys. Hal yang mengkhawatirkan adalah suku cadang untuk paru-paru besi ini sudah sangat sulit ditemukan. Akhirnya pada saat itu, si Paul ini memposting video di YouTube nih guys untuk meminta bantuan memperbaiki mesinnya yang rusak itu. Akhirnya seorang engineer bernama Brady berhasil memperbaikinya dan kini si Brady menjadi mekanik andalan si Paul. Paul kini telah hidup lebih lama dari kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya, yaitu Nick. Pada usia 74 tahun, dia sekali lagi terkurung di paru-paru besi secara penuh. Tidak ada yang menyangka seorang yang membutuhkan paru-paru besi dapat hidup selama usia Paul ini guys. Dan setelah selamat dari satu wabah yang mematikan, yaitu polio pada zaman dulu, Paul ini gak nyangka gitu ya bahwa dirinya terancam juga oleh wabah lain, yaitu virus corona yang kemarin melanda dunia guys. Hari ini meskipun hampir lumpuh total dari leher ke bawah, Paul yang kini hidup berusia 76 tahun masih hidup dan sehat berkat ventilator baja besar yang memungkinkannya bernapas selama hampir 7 dekade. Wow. Jadi walaupun si Paul ini menggunakan paru-paru tabung, paru-paru besi, tapi ia bisa hidup selama itu guys. Keren ya, kalau ilmuwan-ilmuwan zaman dulu kalau menemukan sesuatu itu pasti selalu bermanfaat bagi generasi-generasi penerusnya. Keren, mantap. Itu dia guys, kisah Paul Alexander, seorang lelaki yang menggunakan paru-paru besi untuk bernafas. Gimana menurut kalian guys kisah Paul ini? Menarik bukan? Nah, semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita nih guys terhadap dunia perparu-paruan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu. Kasken. Mungkin segitu aja video kali ini. Gua Wilday. Bye.